Ya, selamat datang di Matek ID. Hari ini kita membahas simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan Pusmendi. Jangan lupa subscribe channel ini. Soal nomor 1. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pensil, harga satuan pulpen adalah 12.000. Harga satuan pensil 8.000. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang akan mendapat potongan harga sebesar satu barang termurah yang dibeli. Berapa total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli? Oke, kita beli 4 dapat bonus satu barang yang termurah. Berarti kita hitung 2 pulpen, harga pulpen satunya berapa dikali 12.000. Harga pensil, oke 2 pensil dikali 8.000. Oke, berarti ini 24.000. Terus pensilnya 16.000. Kita totalin berapa? 40.000 teman-teman. 40.000. Beli 4 kita dapat bonus 1. Oke, yang termurah itu 8.000. Ya sudah kita kurangin aja. Harga bonus 8.000. Jadi selisihnya itu 32.000. Yang soal nomor 2. Sebuah toko menjual 1 kilo beras seharga Rp12.750. Jika seseorang membeli 19,6 kilo untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Oke, jawaban benar lebih dari satu. Pertama, total total harga. Berarti kalau harga 1 kilonya sebesar 12.750 dikali 19,6, berarti harga total itu sekitar 249.900. Oke, pertama, kurang dari 160. Oke, totalnya 249.900. Itu kurang dari 260.000. Berarti jawabannya benar. Lebih besar dari 240. Oke, 240 lebih besar dari, betul. Berarti 249 lebih besar dari 240. Betul ya teman-teman. Dapat diperkiraan 2 dengan 2 kali 20 kali 1250. Nah, ini kan sekitar 250.000 ya teman-teman. Ini kan nggak jauh beda. Harga yang selisih hanya Rp100. Berarti jawabannya benar. Mendekati 230. 230 ke 249 itu cukup jauh. Jadi soal nomor 3. Dapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2, 8 pangkat 2 ditambah 2, 5, 6, 36 kali 35. Oke. Terus bilangan apa saja merupakan faktor persekutuan? Oke, berarti yang ditanya itu PB ya teman-teman. PB. Berarti 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 itu sama dengan, kita pakai rumus A pangkat 2 min B pangkat 2 adalah A plus B dikali A min B. Nah, ini rumus umum yang sering keluar ya teman-teman. Di 33 plus 3, yang 33 min 3. Oke. Di 36 dikali 30. Oke. Kita pangkatin 2. Berapa? 18. 2, 9, 3, 3. Ini 2, 15, 2. Jadi ini 3, ini 5. Berarti berapa? 2-nya 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3, 3-nya 2, 3.
3 pangkat 3 dikali 5. Ini bilangan pertama ya teman. Yang kedua itu 8 kuadrat ditambah 296. Berarti 64 ditambah 296 itu sama dengan 360. Oke, 360 kita hitung. Berapa? 2, 180, 2, berapa? 90, 3, 30. Nah, tadi 2, oh, gak apa-apa. 2, ini 15, 3, 5. Oke, berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini pertemuan kedua. Yang ketiga, 3, 3, 6 dikali 3, 5. Ini 2, 18, 2, 9, 3, 3. Ini 2, ini langsung 5, jadi 7. Berarti 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 5 dikali 7. Oke, ini persamaan ketiga. Berarti FEB berapa? Berarti yang terkecil mana? 2, dan terkecil itu berarti 2 pangkat 2. 3, berarti 3 pangkat 2. 5 dikali 5. 7 nggak ada ya, 7 tidak termasuk. Berarti yang C benar. 7 nggak termasuk, berarti udah pasti salah, salah. Terus yang kedua, 2 itu hampir sama. Ini bisa kita buat C1 bisa karena kurang dari 2 2. Berarti yang D juga masuk ya. Soal nomor 4. Untuk membuat larutan disinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan ini. Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah, oke, larutan B itu berapa? 5 ya teman-teman. Berarti cairan B sama dengan 2,5 dibagi 5. Berarti isinya 0,5 liter. Oke, total A dan B itu kan 3 plus 5 itu sama dengan 8. Maka volume maksimum yang dapat dibuat adalah volume max. Max berarti 0,5 liter dikali 8 teman-teman. Berarti 4,0 liter. Oke, berarti jawabannya B. Soal nomor 5. Harga setengah kilo cabai rawit hari ini adalah 35.000. Jika hari ini Ibu membeli cabai rawit sebanyak 1/4 kilo, total harga yang harus dibayar Ibu adalah, oke, harga 1 kilonya berarti setengah setengah kilo 35 itu ya. 35.000 berarti dikali 2. Berarti harga sekilonya 70.000. Oke. Terus yang harus dibayar Ibu berarti itu berarti 1/4 dikali 70.000. 2, 1/4 itu berapa? 20, 0,25 dikali 70.000. Berapa teman-teman? Ya, berarti 157.500. Jawabannya B. Rencana untuk soal 6 sampai 8. Proyek renovasi gedung. Oke. Soal nomor 6. Berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang, agar pekerjaan lebih cepat, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, oke, awal itu kita waktu, oke, berarti kan 12 kali 60, oke, kan 7, 20. Terus jika kita menambah
Jika jumlah jadi 18, berarti waktunya kita bagi aja teman-teman, 720 per 18. Berapa? 40 hari. Oke. Soal nomor 7. Berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan oleh satu orang. Oke. Deadline kita itu kan tadi 60 hari ya teman-teman ya. Sesuai wacana awal. Kalau kita lihat pernyataan di nomor 3 itu total itu 15 pegawai semula. Berarti total total OH-nya tuh. Jadi OH-nya itu sama dengan 15 dikali 60 itu kan 900 ya teman. 900 teman-teman. Di pernyataan kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Oke, berarti eh, kalau OH pada pernyataan kedua itu kan sama dengan minus 5 ya teman-teman. Itu dikali 10 hari, berarti kan 50. 50 OH, ini OH, OH, ini OH itu ya, 50. Berarti kalau totalnya 15 pegawai dikali 10, terus ini minus ya. Ini kan harusnya kan 150 OH gitu kan. Sehingga OH yang hilang itu di 100 OH, teman-teman. Sehingga sehingga nomor pernyataan nomor 1 itu bisa kita hitung setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan oleh sekali. Berarti 900 dikurang 100 itu dengan 800. 800 OH ya, teman-teman. Jadi pernyataan pertama itu benar. Pernyataan kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Oh, jadi kalau 5 orang kan itu setara dengan 5 dikali 10, sehingga ada 50 OH. Jadi selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Gitu. Berarti yang hilang itu berarti 100 ya teman-teman. Karena kalau awal itu kan 15 dikali 10, itu seharusnya itu kan 150 H ya. Jadi ada 100 OH yang hilang. Gitu. Oke. Agar inovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja. Itu kita untuk nomor 3 seharusnya kan 800 OH itu. OH tinggal kita hitung aja sisanya 50 hari. Sisanya apa ya teman-teman? Coret-coret 16. Jadi yang benar itu 16 bukan 15. Hanya salah. Soal nomor 8. Berdasarkan situasi tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang sesuai tentang penyelesaian renovasi gedung dalam sisa waktu yang tersedia? Oke, ini masih ada terkaitan soal 6, 7, dan 8, teman-teman. Jadi, tadi itu kan awal di soal nomor 6 itu OH, OH-nya itu kan 720. Oke, 720. Kalau misalnya kalau misalnya ini ada 24 hari, ya udah berarti kan 720 dibagi 24 hari, ya kan teman-teman? Berarti dia butuh berapa? Butuh 30 pegawai ya teman-teman. Oke, berarti manajer proyek harus menyiapkan 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Berarti antara A dan C itu saling terhubung, teman-teman. Beban pekerjaan masih tersisa setara 20 kali 60. Ini 20 kali 60 itu, ini kan 120 OH. Ini udah over dari dari lebih udah over dari 720, berarti salah ya teman-teman. Manajer proyek cukup menambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Oke, ini juga salah. Awal itu kan tadi 15 plus 5 teman 20. 20 kan koreksi sama dengan ini. Jadi sama sama. Wacana untuk soal 9 sampai 11. Alur pelayanan donor darah. Kegiatan donor adalah salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kecelakaan. Setelah mengalami operasi atau menderita penyakit serius, tak hanya untuk pendonor juga bisa mendapatkan manfaat. Di antaranya bermanfaat untuk mendeteksi penyakit,
meningkatkan produksi sel darah, menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan donor darah 3 bulan setelah donor darah terakhir. Biasanya aksi donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia. Berikut adalah alur kegiatan donor darah di sebuah posko PMI. Oke, alur pertama itu pendaftaran, kita butuh waktu 5 menit. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan. Nah, ini kita membutuh waktu 10 menit. Terus calon donor silakan menunggu. Selanjutnya proses pengambilan darah berlangsung selama 30 menit. Oke, terusnya istirahat selama 30 menit. Jadi ada 5 alur ya teman-teman. Nomor 9. Jika tidak ada kendala, ada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 25 menit? Oke, tadi kan ada 5, tahap 1 sampai 5 ya. Tahap 1 itu tadi pendaftaran. Pendaftaran itu tadi nunggunya itu sekitar 5 menit. Oke. Selanjutnya proses pemeriksaan. Itu tadi sekitar 15 menit ya. Jadi 5 plus 15 itu kan 20 menit. Terus ya kita proses menunggu. Anggap kita 0. Oke. Pengambilan darah. Pengambilan darah itu tadi kan proses lama pengambilan darah kan 30 menit. Jadi kita isi jadi 10 menit. 5, 15 tambah 10, 30 menit proses pengambilan darah. Nah, terakhir pemulihan. Sisanya 15 menit. Oke. Jika tidak ada kendala pada pelayanan donor, apa yang sedang dilakukan pendonor? Ya, di 20 menit itu kan di range ini ya teman-teman. 5, 15, 30. Jadi prosesnya di proses pengambilan. Soal nomor 10. Berikut ini pernyataan manakah yang mungkin akan terjadi di posko PMI tersebut? Bila sesuai jawaban benar. Oke. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Nah, ini sangat mungkin. Karena tadi kursi tunggu itu ada 10 kursi ya teman-teman. 10 kursi itu kemungkinan bisa ketemu Yuda dan Rama di tempat tunggu. Ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. Nah, ini terlalu spesifik. Ini bisa masih tanda tanya ya teman-teman. Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Nah, ini juga terlalu spesifik. Karena kan tadi pendaftar 5 menit, proses penungguan itu 15 menit. Nah, ini terlalu spesifik masih tanda tanya. Sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Nah, ini mungkin ya. Soal nomor 11. Benar atau salah? Pernyataan. Posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Oke. Terus ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Yang ketiga, pada pukul 11.00 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Oke. Di urutannya itu kan pendaftaran itu 5 menit. Pendaftaran. Terus lanjut pemeriksaan itu 15 menit ya teman-teman. Terus ini pendaftaran, pemeriksaan donor. Donor berarti 10 menit. Ini kan sampai donor itu 30 menit teman-teman. Nah, ini inline dengan jika belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Jadi maksimum pendonor itu 30 menit. Berarti kalau misalnya ini pukul 11, berarti posko PMI itu mulai pukul 10.30. Ini sangat mungkin terjadi teman-teman. Jadi pernyataan 1 dan 3 itu kemungkinan benar. Dan mungkin terdapat 3 orang di ruang tunggu. Nah, ini masih abu-abu ya teman-teman. Jadi salah. Soal nomor 12. Perhatian bentuk aljabar berikut. Oke. Nah, ya. Ini kan ada yang sama ya teman-teman ya. X plus 2 dan X plus 2. Jadi kita keluarkan aja.
X plus 2, teman-teman. Terus kita hitung nih, berarti kan ini 3 plus Y, terus yang ini ditambah 1 min Y, oke gitu ya. Berarti X plus 2, ini berapa? Y sama Y bisa kita coret, jadi 4. Berarti jawabannya dengan 4, kita taruh depan aja, X plus 2. Jawabannya A. Soal nomor 13. Sebuah jasa pengantar barang mengenai biaya sebagai berikut. Biaya tetap 12.000. Biaya pengantar 4.000 per kilo, teman-teman. Seorang pelanggan memilih angka tidak lebih dari 40.000. Oke, tidak lebih ya, dari 40.000. Untuk satu kali pemesanan jasa antar. Oke, mana benar dan salah? Pernyataan pertama, apabila X menyatakan jarak pengantar dalam kilometer, maka permasalahan dapat dimodelkan sebagai berikut. 4.000 ya teman-teman. 4.000, dimana X-nya adalah kilo, terus 12.000 itu adalah biaya tetap pemesanan. Nah ini itu tidak boleh lebih dari 40.000. Jadi pernyataan pertama benar. Jarak pengantar maksimum yang masih dapat dipilih pelanggan adalah 7 km. Oke, berarti X kita masukin angka 7 ya. 4.000 dikali 7 ditambah 12.000 tidak kurang sama dengan 40.000. Oke, 4.000 itu 28.000 tambah 12.000 tidak kurang dari 40.000. Berarti sama ya, 40.000 ya teman-teman. Sama. Berarti pernyataan pertama itu kedua betul. Jika jarak pengantar 8 km, maka biaya total melebihi anggaran. Oke. Kalau kalau melebihi kalau 7 aja, 7 itu 40.000, berarti ketika 8 berarti setiap kenaikan 1 kilo itu nambah 4.000 ya teman-teman. Jadi kalau 8 kilo berarti jadi 44.000. Nah ini benar. Menambah 1 kilo akan menambah biaya 16.000. Nah, 1 kilo itu setara dengan 4.000, bukan 16.000. Salah. Soal 14. Misal A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linear 2x plus AY sama dengan 4. Bx sama dengan 2y 1. Oke, kita masukkan aja teman-teman. 2x plus AY itu sama dengan 4. Oke. Nah ini xy, mana x sama dengan 5, y sama dengan minus 2. Berarti 2 dikali 5 ditambah A, y-nya berapa? Y-nya minus 2 dengan 4. Oke. Y 10 ditambah minus 2A, oke, dengan 4. Oke. Berarti minus 2A sama dengan, ini pindah 10 ke kanan. 4 dikurang 10. Berarti minus 2A sama dengan minus 6. A sama dengan 3. Terus yang B ya teman-teman ya. Bx minus 2y sama dengan minus 1. Dimana Bx-nya itu sama dengan 5. Min 2. Y-nya itu minus 2 dengan minus 1. Oke, berarti 5B minus 2 tambah minus 2 jadi plus 4 minus 1. Oke, berarti 5B itu sama dengan 4 ke atas minus 1 kurang minus 4, berarti minus 5. Jadi B sama dengan minus 5 per 5 sama dengan 1. Oke, jadi pernyataan A merupakan bilangan prima. 3 itu termasuk bilangan prima, betul. B merupakan bilangan ganjil. Oke, B itu misalnya ini minus 1 ya. B itu kan 1 termasuk bilangan ganjil. Terus 10A plus B. Ya udah, lihat 10A plus B dengan 31. 10 A-nya 3 ditambah B. Sorry,
B-nya -1, ini kan 31 ya, berarti 30 dikurang 1 berarti 29, salah teman-teman. Soal 15, sebuah pabrik memproduksi batang logam, fungsinya Fx sama dengan X 5X plus 10, nyatakan berat total kilogram. Oke, jika pabrik memproduksi 7 batang logam, berapa total berat logam yang dihasilkan? Oke, berarti F 7 sama dengan 5X plus 10. Berarti kita masukkan aja 5, X-nya 7 ditambah 10. Ini 35 ditambah 10 sama dengan 45 kg. Soal 16. Perhatikan susunan titik berikut. Pola pertama 1, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 6. Oke, berarti ini kita bisa tulis N1 sama dengan N plus N plus 1 dibagi 2 gitu ya. Contoh, kita masukkan ketika bilangan ketiga, apakah benar? N ketiga 3 ditambah 3 ditambah 1 bagi 2, 14, berarti jawabannya 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika pola tersebut berlanjut, maka titik ke-6. 6 berarti UN sama dengan N, N plus 1 per 2. Pada saat U sama dengan 6, berarti 6 tambah 6 ditambah 1 bagi 2. Oke, 3. 3 tambah 7, 21 teman-teman. Soal 17. Seorang tukang memotong papan kayu dengan berbagai ukuran panjang. Potongan pertama panjangnya 240 dan setiap potongan berikutnya lebih pendek 12 cm. Dari potongan sebelumnya, tukang tersebut menghasilkan 9 potongan kayu. Oke, tentukan benar atau salah. Yang pertama, panjang potongan kelima adalah 190 cm. Oke, pertama kita harus tahu rumus UN ya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Oke, mana A? A sama dengan berapa A-nya? 240. B-nya berapa? B sama dengan minus 12. Nah, berkurang ya teman-teman, lebih pendek. Sehingga jika ada pertambahan potongan kelima, berarti UN 5 sama dengan UN 5 sama dengan 240 ditambah N-nya berapa? 5 dikurang 1 minus 12. Oke, berarti sama dengan 240 ditambah berapa ini kali ini? 4 kali 4 dikali minus 8 berarti minus 48. Oke, berapa minus 48? 192 cm. Berarti jawabannya salah ya. Panjang potongan terakhir adalah 199. Oke, potongan terakhir itu kan ini ya teman-teman, UN 9. UN 9. Jadi kita bisa pakai rumus UN ini, berarti UN 9 berarti 240 ditambah N-nya 9 min 1 minus 12. Oke, 240 ditambah 8 kali minus 12. Gitu teman-teman. Berarti sama dengan 240 dikurang 96. Jadi sama dengan 144 cm. Oke. Jadi jawabannya benar. Terus, selisih panjang antara potongan ke-12 dan potongan ke-8 berarti berapa? Ya udah, berarti UN 8, UN 8
UN 8 dikurang UN 2. Langsung aja rumus singkatnya teman-teman. Jadi 8 dikurang 2 dikali 12. Karena tadi kan B-nya itu 12. Jadi 6 dikali 12 sama dengan 72 cm. Jawabannya soal 18. Jika sudut A sama dengan 50 derajat, tentukan benar atau salah. Oke, kita lihat sebelah kiri ya. Diketahui garis L1 sejajar dengan L2. Oke, ini sejajar dengan L2. L3 sejajar dengan L4. Oke, pertanyaan. Sudut D sama dengan 50. Oke, berarti kan ini 50. 50 berarti sudut ini lawan A 50. Berarti jawabannya benar ya teman-teman. Terus sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus yaitu 50. Sudut C. Sudut C itu ini ya teman-teman. Nah ini harusnya kita bisa hitung tentukan. A dan C itu, jadi A plus C itu sama dengan 180 teman-teman. Berarti C itu bisa kita tentukan 180 dikurang 50 seharusnya adalah 130. Jadi jawabannya bukan 150, jawabannya 130. Salah teman-teman. Sudut B dan E. B dan E B dan E dan B dan E itu B dan E. Oke, sudut B plus E teman-teman. Oke, berarti sudut B dan E itu sama besar teman-teman, sama besar. Berarti E itu berlawan dengan A, berarti kita B dan E sama dengan besar, berarti A plus E itu sama dengan 180. Berarti E sama dengan 180 dikurang 50 sehingga menjadi 130. Jadi B dan E itu sudutnya sama-sama 130 derajat. Jawabannya benar. Soal 19, perhatikan gambar berikut ini. Oke, tentukan benar atau salah. Segitiga ABC dan segitiga ACD saling sebangun. Oke, A, BD dengan CDA itu sama-sama segitiga siku-siku ya teman. Berarti jawabannya betul. Terus, panjang sisi BC adalah 15. BC. BC itu ini ya teman-teman. Nah, berarti rumus BC apa? BC itu sama dengan 12 derajat pangkat 2 kali 9,6 dikali BC ya teman-teman. Oke, berarti BC sama dengan 144. Oke, ini 144 per 9,6 sama dengan 15. Satuannya apa? Sentimeter. Jadi jawabannya betul. Berarti ini panjangnya 15 BC. Terus panjang AC. AC berapa? AC rumusnya apa? Ini kan fisika ya teman-teman. Jadi AC dengan ini 2 sudut miring 15 derajat. Berarti dikurang nih teman-teman seharusnya. Oke. Berarti 22 225 dikurang 144 sama dengan 81. Ini angka pangkat. Jadi AC sama dengan akar 81. Akar 81 berapa? 9. Jadi jawabannya bukan 10 tapi 9. Jadi jawabannya soal 20. Tentukan benar atau salah. Pernyataan pertama, selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter persegi. Oke, pertama kita harus menghitung luas lahan ini. Luas lahan berarti 20 dikali 14. Apa 280 meter persegi. Oke.
Terus luas kolam berapa? Luas kolam ini kan lingkaran ya, berarti luasnya V R kuadrat. Oke, nah ini 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 berapa? Ini biasa harus dihafal sih teman-teman biar cepat. 8,5 meter persegi. Terus pertanyaan selisih. Selisih luas lahan dan terhadap kolam. Berarti selisihnya, berarti selisih, berarti 280 dikurang 38,5. Nah ini hasilnya di sekitar 241,5. Nah ini udah lebih besar dari 240, berarti jawabannya benar. Terus nomor 2. Jika diameter kolam ditambah 1 meter, luas kolam bertambah lebih dari 7 meter. Oke, kalau ditambah 1 meter, berarti kalau ini misalnya lingkaran ditambah 1 meter, berarti kan ini kan nambah 1 meter 0,5, ini 0,5, berarti luasnya jadi 4 meter ya teman-teman. Ya udah, berarti kalau misalnya eh, 4 meter, berarti rumus lingkaran, lingkaran yang ditambah berarti V R pangkat 2, yaitu berarti 3,14 kali 4 kali 4. Nah ini berapa teman-teman? Ini sekitar 50,24. Oke, persegi. Terus ditanya apa? Jika luas kolom bertambah 7 meter. Oke, kita buktikan aja. Berarti 50 dikurang 38. Oke, luas kurangnya jadi 50 4 dikurang 38,5. Berapa teman-teman? 11,74. Oke, luas kolom bertambah lebih dari 7. Berarti jawabannya benar teman-teman. Terus nomor 3, luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240. Nah, tadi kan ini udah dijawab nih. Luasnya kan 241. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. Pasti jawabannya udah salah karena dia luasnya lebih, bukan kurang ya teman-teman. Soal 21. Pak Doni mempunyai rumah dengan tabak sampah sebagai berikut. Oke, tanyanya. Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit ya teman-teman. Cat merek apa yang sebaiknya dipilih? Oke, pertama kita cari luas total ini. Luas total ini berarti ini luas pertama itu ya. Ini luas kedua, ini luas ketiga. Oke. Pertama kita hitung luas pertama. Ini kalau misalnya 10, berarti ini 3, 6. Kalau ini 10 dikurang 4, berarti ini 6. 6 kali 6. Luas pertama berarti 6 dikali 6. Sama dengan 36. Oke. Kita persegi ya, man. Luas kedua, ini 6. 10 berarti tingginya 4. Luas kedua itu berarti setengah 4 dikali 6. Berarti 12 meter persegi. Luas ketiga berarti 4 dikali 2. Luas ketiga 4 dikali 2 itu 8. Nah itu total berapa? Totalnya 56 meter persegi. Oke. Setelah kita tahu totalnya, ya tinggal kita hitung aja kebutuhannya teman-teman. Jadi yang ini, yang M, ya, M mau milek ya, berarti kan 6 dibagi 7 gitu ya. Terus Josun berarti J lah ya. Berarti 56 dibagi 8. B, Uluk. Uluk 56 bagi 10. Nippon. Berarti 56 dibagi 9. Ya, pertama yang paling sedikit. Tentu aja yang paling sedikit berarti bagian yang paling besar ya teman-teman. Berarti ini 56 meter. Sorry.
556 per kilo. Jadi kita udah bisa langsung jawabannya buluk ya teman-teman. Oke, 56 kilo ya teman-teman. Ya udah, kalau kita mau tes gitu ya. Ini kan di toko itu ada 2 kiloan dan 4 kiloan. Berarti kalau 56 dia kan 2 kiloan. Berarti kita cukup beli 3 kaleng lah ya. 3 kali 2 kiloan. Berarti total itu 6 kilo. Nah, 6 kilo itu selisihnya berapa? Selisihnya 5,6 6 dikali 56 sekitar 0,4 kilogram. Jadi soal nomor 22. Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat dari gambar ini gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Karton yang tersedia itu 50 kali 100. Oke. Berarti dari ukuran karton ini berapa banyak bentuk prisma persegi ini yang bisa dibuat gitu ya. Berarti kita lihat aja sisi perseginya 8, 6. Berarti ini berapa teman-teman? Ini kan sebenarnya rumus rumus Pitagoras ya teman-teman ya. Ini berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 tambah 3, 6 dengan 100 akar dengan 10. Berarti ini 10. Berarti banyaknya sisi yang dibentuk berarti 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 24. Oke, berarti untuk membentuk ini kita bisa asumsikan 24 dikali 24 cm. Oke, berarti panjang itu kan 100 ya teman-teman. Jadi Pak, tiap panjangnya 100, ini P ya. Tiap panjang 100 meter, ya udah kita bagi 4 aja. 24 berarti ini bisa dapat untuk panjang di 4 ya. 4 potong ya teman-teman. Di sisi lebar berapa? Ini 50 lebarnya. Berarti 50 dibagi 24 bisa dapat 2 potong. Ya udah, berarti banyak maksimum yang dapat di dibuat. Nah, ini ya teman-teman. Jadi 4 dikali 2 totalnya 8. 8 potong yang bisa dikemas. Oke. Soal 23. Posisi robot setelah berpindah sesuai transaksi tersebut adalah, oke, posisi robot di sini pada koordinat berapa? Ini di X-nya itu 6, Y-nya 5 ya teman-teman. Oke, 6,5. Terus robot tersebut kemudian akan bergerak mengikuti transaksi T 4,-2. Berarti perubahannya adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, Y-nya berapa? 5 bergerak ke -2. Berarti 3. Sehingga koordinatnya berubah menjadi X-nya menjadi 10,3 ya teman-teman. Jadi 10 di sini, 3-nya, Y-nya di 3. Sehingga titiknya berada di C. Jawabannya C ya teman-teman. Soal 24. Transformasi tunggal yang paling tepat untuk mengubah posisi segitiga ABC menjadi segitiga A absen B absen C absen. Oke. Posisi awal di sini ya teman-teman. Pada koordinat 2,1. Posisi A absennya berapa di sini? -1. Y-nya 2. Oke. Berarti ini rotasi karena pusatnya di sini ya teman-teman. Jadi dia rotasi. Jadi rotasi berlawanan arah ya teman-teman. Berarti rumus rotasinya ketika pusatnya di 0,0 gitu ya. Sehingga X, Y ketika rotasi 90 90 derajat berlawanan, oke, berlawanan arah jarum jam ke sini, sehingga posisinya berubah menjadi -Y per X. Oke, ini kan kita udah lihat nih posisi A
A itu awal 2,1 berubah jadi minus 1 per 2. Oke. Terusnya B dari mana? Dari 6,1 berubah menjadi minus 1,6 Y-nya. Terus yang C. Yang C itu 4,5 berubah ke jadi minus 5, Y-nya jadi 4. Oke. Jadi jawabannya C. Soal 25. Berapa jumlah minimal bata ringan yang diperlukan untuk membangun monumen tersebut? Oke. Setiap bata ringan digunakan berukuran segini ya, teman. 60 kali 20 kali 10 cm. Oke. Pertama kita harus menghitung volume total bangunan ini ya, teman. Volume 1, ini volume 2 ya. Oke, volume 1. Volume 1 berapa? 6 kali 6. Kali 6 tingginya 5. Berarti sekitar 180 meter persegi. Volume 2. Oke. Volume 2 ini kan luas luas ya teman-teman. Jadi rumusnya itu sepertiga luas alasnya 6 dikali 6 tingginya berapa? 3 kali 3. Oke, ini cara-cara 3. Jadi 36 persegi. Oke. Sehingga volume total berapa? Volume total 180 tambah 365 jadi 216 meter kubik. Oke. Satu batu bata ini ada berapa nih? Oke, kita rubah cm ke meter. Jadi 0,6 dikali 0,2 dikali 0,1 sama dengan berapa? Ini sama dengan 0,12 meter. Oke, meter kubik ya teman-teman. Sehingga banyaknya jumlah batanya jadi berapa? Jumlah bata. Oke. Ya udah dari 216 dibagi volume ini. Volume 0,012 berapa teman-teman? Berarti jumlahnya 18.000 buah. Soal nomor 26. Pernyataan yang tepat tentang informasi pada diagram batang tersebut adalah oke, jumlah buku yang dipinjam setiap hari selalu meningkat. Enggak ya teman-teman, di hari Kamis dia menurun. Jadi jawabannya salah. Yang pernyataan kedua, jumlah peminjam buku pada hari Kamis lebih sedikit dari hari Selasa. Kamis lebih banyak dari hari Selasa, berarti salah teman-teman. Selisih jumlah peminjam buku Senin dan Jumat lebih dari 10. Ini lebih dari 10, ini kurang dari 10 ya teman-teman. Senin dan Jumat, berarti salah. Hari keempat, hari dengan jumlah peminjam buku terbanyak adalah hari Rabu. Oke, Rabu paling tinggi. Berarti jawabannya benar, hari Rabu. Soal 27. Oke. Alat sebuah koperasi sekolah ingin mengevaluasi penjualan alat tulis selama 5 bulan terakhir. Oke. Berdasarkan kedua data tersebut, tentukan mana pernyataan yang jawabannya benar. Oke. Nomor pernyataan pertama. Peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan terjadi pada periode April ke Mei. Oke, April ke Mei itu berapa? 135 ke 160. Ini 25. Perbandingan ini yang bulan Januari ke Februari 20, Februari ke Maret 40, berarti ini 10, ini minus ya. Berarti betul ya teman-teman. Nah, pertama. Terus, pernyataan kedua. Jika setiap pengunjung di bulan Mei membeli satu alat tulis, maka jumlah pulpen yang terjual 60 buah. Oke, bulan Mei. Bulan B ini, Mei itu 160. Alat tulisnya 40%. Kali 40% aja teman-teman. Berapa? Ini, 64 buah. Benar ya teman-teman. Yang ketiga, berdasarkan tren pada diagram garis, jumlah pengunjung koperasi selalu mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulan. Ini enggak konsisten ya, di bulan Maret April jadi penurunan, jadi salah. Pada bulan Mei, jumlah buku tulis yang terjual ada 50. Oke, bulan Mei, sorry, untuk buku ya. Berarti 160. Buku berapa persen?
30%. Oke, berarti berapa? 48 buah. Berarti salah ya. Jadi pernyataan 1 dan 2 yang benar. Soal 28. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu telur kecil itu 45, satu telur sedang 55, dan besar 65. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan adalah 55. Oke. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, 5 telur sedang, 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah, oke, berarti kita tahu rata-ratanya itu kan 55 ya teman-teman. Berarti satu telur besar, satu dikali berapa telur besar? 45 telur, sorry, satu telur besar itu di 65 ya teman-teman. Tambah 5 dikali telur sedangnya berapa? 55. Terus 2 telur kecil. Oke, 2 telur kecil. Tambah 2 telur kecil berapa? 45. Nah, ini totalnya berapa kalau kita jumlahin semuanya? Berarti ini 65 ditambah 275 ditambah 90 sama dengan berapa? 430. Oke. Nah, sedangkan rata-rata itu untuk 10 telur itu 55. Berarti jumlah total telur itu kan 55 dikali 10. Oke. Kurang jumlah ini 430. Sehingga totalnya 100 gram. Nah, kombinasi yang tepat itu berapa biar totalnya dapat 120. Oke. 2 telur sedang berarti 2 dikali telur sedangnya berapa? 55. Ini berapa jadi 110. Kurang ya, salah. 2 telur besar berarti 65 kali 2. 130. Salah ya teman-teman. 1 telur besar berarti 65. Telur kecilnya berapa? Tambah 45. Ini juga 110. Salah teman-teman. Nah, yang kedua, yang terakhir, 1 telur besar 65 ditambah telur sedangnya berapa? 55. Ini jumlahnya 120 gram. Berarti cocok ya teman-teman. Berarti jawabannya D. Soal nomor 29. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi, tim bagian quality control memeriksa kualitas lampu yang diproduksi pada suatu waktu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Oke. Jumlah lampu dengan kondisi baik 980. Jumlah lampu dengan kondisi rusak 20 buah. Tim tersebut melakukan kesalahan dengan meletakkan keseluruhan lampu tersebut di dalam suatu wadah. Jika satu lampu dipilih secara acak dari wadah tersebut, peluang bahwa lampu yang terpilih adalah lampu dengan kondisi rusak adalah, oke. Berarti kita hitung total total semua lampu ya teman-teman. 980 tambah 20 total berapa? 1000 lampu. Sehingga peluang 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 terpilih lampu dengan kondisi rusak ya udah. Peluangnya berarti 20 per 1000 berapa? Red 1 50. 1 per 50. Yang A. Soal 30. Oke. Sebuah sensor otomatis diuji untuk mendeteksi kendaraan yang melintas. Pengujian dilakukan 3 tahap. Dari hasil berikut. Oke, tahap 1 sampai 3. Jumlah uji, sensor berhasil dan sensor gagal. Oke. Pilih jawaban benar dan salah. Pertama, frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian. Oke. Seluruh pengujian ini kita cuman aja. 100 tambah 150 tambah 250 berarti jumlahnya di 500. Oke. Sensor berhasil 91 tambah 132 tambah 2 15 berarti di 438. Sensor gagal 9 18 tambah 35 di 62. Frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian berarti sensor gagalnya 62 dibagi 500 sama dengan 0,124. Betul ya teman-teman.
Pernyataan kedua, frekuensi relatif atau peluang kegagalan terhadap tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. Oke, tahap 3 ini, tahap 1 ini, berarti tahap 3. Tahap 3 berapa? 35 dengan 250 per 250. Oke, tahap satunya berapa? 9 dengan 9 per 100. Oke, berarti tahap 3-nya ini 0,14. Tahap satunya di 0,09. Berarti tahap 1 lebih besar ya, tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. Betul ya teman-teman. 0,14 lebih besar dari 0,09. Jika dilakukan 1000 pengujian tambahan, frekuensi harapan sensor tersebut akan gagal sebanyak 124 kali. Oke, ini aja. Ini tinggal dikali 1000. Berapa? 124 kali gagal. Jawabannya benar. Yang keempat, peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikut adalah berhasil. Oke, berarti peluangnya 438 per 500. Peluangnya berapa? 0,876. Berarti salah, ini 0,91. Salah ya teman-teman. Jawabannya 1, 2, dan 3. Ya, thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.